Bagaimana kalau CB lintas timur itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan ada tindak lanjut yang akhirnya kumpul di D4 atau Sumber Sari dari Sungai Lilin, Sukamaju, Brohari sendiri yang bertempat di rumah Pak Kades atau Puspik. Nah, disitulah baru terbentuk di situ ingin menggabungkan antara founder sebenarnya ya. saya Founder tapi karena kalah sama kesibukan, bukan kalah sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mewawancara founder dari CB Lintas Timur, Pak Jenggot. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggali sejarah CB Lintas Timur mulai dari berdirinya sampai sekarang apa saja. Apa kabar Pak Jenggot? alhamdulillah sehat-sehat. Oke, nah mungkin langsung aja diceritakan kira-kira sejarah CB Lintas Timur kapan berdiri. Tepatnya tahun berapa CB Lintas Timur berdiri? Ya, terima kasih untuk waktunya. Sedikit atau banyak nanti akan saya ceritakan, mungkin ada yang kelewat atau enggak nanti bisa dikoreksi ya. Untuk sejarah CB Lintas Timur, sebelum dibuat CB Lintas Timur itu sekitar tahun 2011, setelah saya mempunyai Honda CB, mencoba membuat sebuah nama, yaitu namanya Honda CB Bayung Lincir yang disingkat HCCB kalau nggak salah waktu itu seperti itu. Sampai beberapa bulan kita masih belum mantap dengan nama itu hingga akhirnya muncul nama CB Lintas Timur. Tepatnya saya lupa untuk bulan apa, tapi kalau nggak salah CB Lintas Timur itu ada di tahun 2011 itu. Dan untuk apa ya, di situ masih tetap belum menjadi klub, cuman saya mencoba memakai nama CB Lintas Timur. Sekitar 1 tahunan baru ada satu teman, yaitu Bro Madis. Kemudian tahun berikutnya ada Bro Hari, terus Bro Dani dan Bro Tangguh. Tapi masih belum kita resmikan menjadi klub, ya kita sebatas main-main saja. Pernah juga melakukan touring di acara CB Lahat pada tahun 2013. Saya berangkat dengan Bro Matis. Di situ sudah membawa bendera CB Lintas Timur. Yang kemudian di tahun 2015 kalau nggak salah, awal-awal tahun 2015, Bro Hari ya, mengajak teman-teman seperti Guntur yang ada di Peninggalan, kemudian Bro Yoyo, Bro Santoso, dan ada lagi itu kumpul di tempat Hari di Sungai Lilin. Ya, di situ sedikit ada perbincangan bagaimana kalau CB Lintas Timur itu dibuat klub. Kemudian setelah itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan ada tindak lanjut yang akhirnya kumpul di D4 atau Sumber Sari dari Sungai Lilin, Sukamaju, Brohari sendiri yang bertempat di rumah Pak Kades atau Puspik. Nah, disitulah baru terbentuk CB Lintas Timur. Jadi untuk nama itu ada mulai dari tahun 2011, tapi untuk klubnya baru resmi di tahun 2015, tepatnya bulan Oktober tanggal 27. Mungkin itu dulu sedikit sejarahnya, nanti kita lanjutkan.
Oke, kita balik ke yang awal tadi, namanya apa? Honda CB Bayung Linsir ya. CB. HCCB ya. Itu karena waktu itu Tunggal Jaya itu masih gabung dengan Bayung Linsir ya. Oh iya ya. Ya, kalau sekarang kan berarti tempat Pak Jenggot sini Sumbersari itu masuknya kan kecamatan Tunggal Jaya. Waktu itu kenapa dinamakan Honda CB Bayung Linsir, karena masih satu kecamatan dengan Bayung Linsir ya. Belum terpecah. Jadi untuk foundernya itu tadi ya, yang terutama yang Bro Madis ya, Ya. termasuk yang awal-awal ya. Untuk Bro Hari itu yang sekarang di Bandung. Bandung. Yang di Bandung ya. Ya sebenarnya masih aktif mereka, masih banyak yang memantau, cuman mungkin sudah jarang yang bisa kumpul bareng dengan teman-teman. Jadi waktu itu saya diundang kumpul ke Sungai Lilin karena Bro Hari itu ya tempat kerjanya di Sungai Lilin di depan rumah sakit umum. Jadi saya waktu itu datang sama Bro Tangguh, ada juga Bro Guntur. Ya, di situ saya sudah pakai nama CB Lintas Timur, dan Bro Guntur itu ada pakai nama apa gitulah, bikin komunitas juga. Jadi maksudnya Bro Hari di situ ingin menggabungkan antara komunitas saya dengan Bro Guntur. Di itu sempat ada apa ya? yang musyawarah. Bagaimana kalau kita bikin klub antara CB Lintas Timur digabung dengan komunitasnya Guntur, atau mau dijadikan satu terus diganti nama atau bagaimana. Tapi yang hasilnya situ sepertinya mentah. Kemudian itu selang beberapa bulan Mas Sumbersari merembuk masalah klub tadi, yang akhirnya tempat di Sumbersari itu diputuskan CB Lintas Timur dibuat klub, kira-kira seperti itu. Untuk klubnya Bro Guntur itu dulu apa namanya? Nah, itu saya lupa itu klubnya apa, itu saya, karena udah lama ya lupa itu. Motornya? Kalau motor CB, Kalau sama CB juga ya. Sebenarnya dulu waktu itu sempat artinya sudah ada klub CB juga selain CB Lintas Timur ataupun yang sebelumnya yang CB Payung Linsir itu ya. Iya, iya. Nah, untuk tanggal peresmian tadi tanggal 27 Oktober 15 2015 ya, itu peresmiannya, walaupun sebenarnya secara tahapan dari awal dari 2011 sebenarnya ya. Iya. Sejarah dari CB Lintas Timur. Nah, untuk waktu diresmikan itu anggota ada sekitar berapa, Pak Jenggot? Kalau untuk anggota dari Sumbersari saja berapa ya? Sekitar 15. Sekitar 15 ya yang founder itu ya. Untuk Bro Gasbul sendiri itu gabung tahun berapa? Itu 15 itu termasuk Brokas Oh, yang awalan ya. Iya. Founder sebenarnya ya. Founder tapi karena kalah sama kesibukan, bukan kalah sama istri. Nah, untuk logo, apakah logo yang pertama itu sudah seperti yang sekarang dipakai itu, atau sebelumnya itu logonya seperti apa gitu? Nah, untuk pertama kali itu logo yang HCCB itu ya dulu pernah dibuat ya semacam kepala yang memakai helm itu lah, bisa ada tulisan HCCB. Kemudian setelah menjadi CB Lintas Timur, sama seperti yang logo sekarang, cuma bedanya kalau yang pertama itu untuk sayapnya itu dibuat seperti apa itu ya? Seperti ya sayap burung lah, maksudnya nggak lurus. Kalau sekarang kan sayapnya garis lurus, cuman bedanya itu. Kalau yang pertama beda di sayap, mirip dengan bulu burung. Kalau yang sekarang lurus. Pertama itu baru logonya itu berarti di atas tulisan CB, di bawahnya gambar sayap Seperti kupu-kupu. ya, seperti kupu-kupu, baru di bawahnya tulisan Lintas Timur. Kemudian ganti lagi di atasnya diberi tulisan Musi Banyuasin, terus di bawahnya sayap yang seperti sayap burung itu, di tengahnya diberi tulisan CB dan diberi ya jembatan Ampera, baru di bawahnya tulisan Lintas Timur. Setelah itu baru berubah lagi untuk sayapnya yang seperti dipakai sekarang ini, sayapnya seperti logo Honda. Oke, itu untuk logo. Sekarang mungkin cerita ke touring. Mungkin pengalaman pertama touring itu tadi, yang pertama sudah sempat ke mana tadi?
yang waktu awal-awal? Lahat. Lahat ya. Terus selanjutnya ke mana lagi? Ya untuk touring pertama punya CB itu ya belum pakai, aku udah pakai lintas timur ya. Yang jelas tahun 2011 itu acara Jamnas CBI di Bengkulu. Waktu itu saya masih baru kenal dengan Imam HCC Jambi, dan saya ingin ikut touring. Saya pergi ke Jambi karena motor baru dan mesin masih acak-acakan, banyak trouble di jalan. Pertama di Senawar itu trouble, terus sampai malam di Jambi ketemu Imam. Kemudian dari Bro Imam itu motor saya dimasukkan ke bengkel di Mendalo itu, di tempat Kang Mul yang akhirnya sekarang akrab. Dulu belum kenal, yang penting ke bengkel. Kemudian paginya, malam itu nginap di tempat Bro Imam, paginya berangkat dengan rombongan HCC Jambi. Sampai bulan itu ada trouble juga, yang akhirnya mesinnya mati. Yang tidak kalau diteruskan untuk ke Bengkulu sebenarnya tidak mampu. Akhirnya saya memutuskan untuk putar balik. Akhirnya saya berhenti di Bulian dan kawan-kawan berangkat. Saya putar balik sampai Bajubang, itu ada trouble 2 kali. Terus pas sampai di Bajubangnya itu mesin benar-benar mati. Sore jam 4 lah. Terus saya mampir di warung, kemudian menghubungi Bro Gasbul, minta dijemput. Yang akhirnya sampai jam berapa ya Bul ya? 7 malam dulu apa ya? Jam 7 malam habis maghrib baru datang ke Bajubang. Lalu motor saya ya terpaksa masuk mobil dan pulang ke rumah. Setelah itu saya ada touring lagi ya, setelah mengenal Bro Imam, kemudian kawan-kawan HCC termasuk Mbah Agus ya. Akhirnya kita akrab-akrab, berteman di Facebook, dan saya juga jadi sering pergi ke bengkel Mbah Agus. Motor mulai di setting-setting dan bisa untuk touring jauh. Kalau salah tahun berapa itu juga melakukan touring ke Lampung, acara CBCL tahun 2012 kalau nggak salah ya. Dan tahun 2013 masuk acara Semut Lahat berdua dengan Bro Matis. Kemudian tahun 2013 akhir masuk lagi acara Jamnas di Taman Mini kalau nggak salah. Itu bareng juga dengan kawan-kawan HCC Jambi, Mbak Agus, juga dengan kawan dari Rio Hoax Bubuk Dalam, Pak Eko sama Pak Madul Hoax. Sampai 2014 juga masuk acara CPCL lagi bareng Bro Hari. Ya kira-kira seperti itu perjalanan touring sebelum resmi dibuat klub CB Lintas Timur. Nah, setelah CB Lintas Timur terbentuk 2015 ya, itu kegiatan rutinnya apa saja itu yang dilaksanakan oleh CB Lintas Timur? Ya, setelah terbentuk menjadi klub CB Lintas Timur, pada awalnya di situ ya program-program ada seperti rutinan 3 bulan, kopdar 3 bulanan untuk tiap korwilnya. Ya, karena waktu itu dari Bro Yoyo di daerah Sungai juga banyak mencari teman yang sehobi hingga akhirnya sampai ke Luang. Akhirnya dibuat beberapa korwil untuk program pertemuan triwulan itu antara korwil Tunggal Jaya, Sungai Lilin, dan Keluang, dan program untuk kopdar rutinan minggu untuk tiap-tiap korwil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk korwil ada berapa untuk sampai sekarang? Ya, untuk pertama itu ada kalau salah 3, Tunggal Jaya, Sungai Lilin, Keluang. 4 Bayung apa yang sana. Untuk Sungai Lilinnya sendiri sempat terbentuk korwil nggak itu waktu itu, apa masuknya ke Babat Supat memang dari awal itu? Ya kalau awalnya malah kita ambilnya di korwil Sungai Lilin, kan di situ termasuk ada Mbah Semo, ada Hari, di situ. Jadi kita kayak Santoso, Bro Santos, Bro Yoyo itu gabung di Sungai Lilin.
Tapi seiring waktu terus akhirnya karena memang yang di Sungai Lilin ini banyak yang keluar kota ya, akhirnya malah lebih ke babat supat ya. Nah untuk Sekayu dulu kan pernah terbentuk kalau nggak salah itu. Sudah sampai Korwil atau memang waktu itu hanya karena ada anggota saja di Sekayu itu? Kalau Sekayu itu yang Brokondes itu ya. Ya. Brokondes itu sebenarnya ikut klub di Sekayu itu Semok kalau nggak salah ya. Kemudian ada sedikit masalah, lalu Gondes keluar dari Semok itu lalu gabung dengan kita. Sampai sekarang pun sebenarnya masih sebagai CP Lintas Timur sebenarnya, walaupun sudah pindah ke Jawa ya. Jawa mana ya kalau nggak salah? Di Blora sekarang. Blora ya. Pak Jenggot ini kan termasuk jadi ketua itu mulai dari berdiri ya, anggaplah berdiri 2015 sampai 2018 ya. Iya ya 2018. Mungkin ada harapan-harapan apa yang ingin Pak Jenggot sampaikan kepada para anggota untuk tetap biar CP Lintas Timur semakin kedepannya ini semakin maju gitu. Harapan-harapan yang dari Pak Jenggot lah gitu, secara pribadi. Ya, untuk harapan saya nemu ya, nama CP Lintas Timur itu di situ punya keinginan atau maksud untuk wilayah Sumatera bagian lintas timur itu ya keinginan saya di tiap provinsi itu ada yang bisa gabung dengan CP Lintas Timur, sehingga dari ujung selatan sampai ujung utara itu di situ ada membernya untuk CP Lintas Timur. Itu yang paling jadi niatan saya memakai nama CP Lintas Timur. Kemudian untuk kawan-kawan yang sudah gabung di CP Lintas Timur untuk benar-benar bergabung untuk memajukan CP Lintas Timur dengan segala peraturan-peraturan untuk diterapkan dan bisa menjadi contoh bagi ya, generasi-generasi baru, sehingga di situ bisa muncul rasa persaudaraan baik di intern maupun dengan klub-klub lain. Oke, jadi itulah harapan-harapan yang disampaikan oleh founder CP Lintas Timur, mungkin bisa untuk dijadikan pegangan oleh para anggota. Mungkin yang terakhir ini Pak Jenggot, kesan-kesan apalah yang Pak Jenggot dapatkan, dirasakan gitu, artinya ketika bergabung di atau mendirikan klub CP atau setelah mungkin touring kemana-mana, itu pengalaman apa sih yang bisa didapatkan ketika bergabung di klub CP, mungkin plus minusnya lah gitu kan. Apa kira-kira memang pecinta motor CP itu harus bergabung di sebuah klub, atau sebenarnya tidak bergabung juga tidak apa-apa gitu. Artinya pengalaman apa yang Pak Jenggot dapatkan dari selama menjadi anak CP lah gitu. Kira-kira apa saja ini yang terakhir nih Pak Jenggot. Ya, kalau masalah pengalaman ya kalau memang jiwanya suka dengan yang klasik, di sini di Honda CP ya banyak lah yang membuat kita senang, menjadi banyak kawan. Mungkin sementara ini untuk pendahuluan kita bincang-bincang dengan owner CP Lintas Timur mungkin cukup sekian dulu. Silahkan untuk teman-teman yang ingin mengetahui perihal CP Lintas Timur lebih lanjut, ingin bergabung dengan CP Lintas Timur, itu bisa mengunjungi website CP Lintas Timur di www.cplintastimur.com. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jenggot atas bincang-bincangnya. Mungkin lain kali kita sambung lagi di perbincangan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.